Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah hukum perdata yang diasuh oleh Bapak Fadil Masud SOS SHM. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Oswaldus Rinaldi dengan NIM 2301070049. Dan yang kedua, Erwin Stephen Nadia Tetari dengan NIM 2301070034. Dan yang berikut Yermia Kabnani dengan NIM 2301070147. Dan yang berikut Yoriana Ati dengan NIM 2301070121. Yang berikutnya adalah Yosefa Sri Nestafasari dengan NIM 2301070032. Dan yang terakhir Tersia Devanti Larantukan dengan NIM 2301070059. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi dengan judul Hukum Keluarga dan Hukum Perkawinan. Menurut teman-teman, apa sih itu hukum perkawinan dan hukum keluarga? Nah teman-teman, jadi hukum keluarga dan hukum perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia yang menciptakan hubungan hukum antara suami, istri, dan anak-anak, serta mengatur harta kekayaan mereka. Hukum keluarga adalah cabang hukum yang mengatur hubungan dalam keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan warisan, dengan tujuan memastikan keadilan bagi semua anggota keluarga. Di Indonesia, hukum keluarga diatur dalam berbagai peraturan, termasuk Undang-Undang Perkawinan. Hukum perkawinan secara khusus mengatur hak dan kewajiban suami istri, syarat sah pernikahan, pembagian harta, dan perceraian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oke baik, yang berikut kita akan masuk pada aspek-aspek terbentuknya sebuah perkawinan. Adakah yang tahu apa saja yang menjadi aspek-aspek terbentuknya sebuah perkawinan? Benar. Yang pertama, aspek hukum, di mana sebuah perkawinan harus secara resmi diakui oleh hukum. Adapun syarat yang harus dipenuhi, seperti usia minimum menikah, yaitu pria dan wanita harus berusia 19 tahun. Dan mungkin ada perkawinan sebelumnya, serta adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Yang kedua, aspek sosial dan budaya. Dalam perkawinan, ada berbagai budaya yang memiliki tradisi dan adat istiadat yang mempengaruhi cara perkawinan dilangsungkan. Yang ketiga, aspek ekonomi. Perkawinan harus melibatkan kesepakatan mengenai keuangan, harta bersama, dan tanggung jawab ekonomi. Yang keempat, aspek psikologi, di mana perkawinan harus didasari oleh komitmen emosional dan psikologi antara pasangan. Berikut masuk pada hak dan kewajiban suami istri dalam hukum perdata. Adakah yang tahu apa saja sih hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan? Benar. Yang pertama, hak dan kewajiban bersama. Kewajiban bersama itu seperti saling memberi dukungan,
dan memenuhi kebutuhan baik material maupun emosional, serta kewajiban mengasuh dan mendidik anak. Yang kedua, hak dan kewajiban suami. Suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban menafkahi keluarga dan berhak untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Yang ketiga, hak dan kewajiban istri. Kewajiban seorang istri adalah sebagai ibu rumah tangga, membantu suami mengurus rumah dan merawat anak, dan berhak untuk mendapat perlindungan fisik maupun emosional, serta berhak atas harta bersama. Yang keempat, hak dan kewajiban dalam perceraian. Kewajiban suami ketika terjadi perceraian adalah menafkahi mantan istri dan anak tergantung perjanjian pada saat perceraian dan berhak atas harta benda bersama. Yang berikut kita akan masuk pada jenis-jenis anak. Dalam Kitab Hukum Perdata Indonesia terdapat berbagai kategori atau jenis anak yang diatur berdasarkan status hukum mereka. Jenis-jenis anak ini dipengaruhi pada kewajiban orang tua serta hak anak itu sendiri. Berikut adalah jenis-jenis anak menurut KUH Perdata. Yang pertama, anak sah. Anak sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum. Dalam konteks KUH Perdata, perkawinan dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hak dan kewajiban anak sah sendiri adalah memiliki hak penuh terhadap warisan dari orang tua, hak atas nafkah, dan hak-hak lainnya yang timbul dari hubungan hukum antara anak dan juga orang tua. Yang kedua, anak tidak sah. Anak tidak sah adalah anak yang lahir di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak sah menurut hukum. Biasanya, anak ini lahir dari hubungan di luar ikatan perkawinan resmi atau dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat hukum. Hak dan kewajiban anak tidak sah sendiri adalah memiliki hak waris secara tidak otomatis dari orang tua, kecuali jika pengakuan atau pengesahan orang tua atau jika ditetapkan oleh pengadilan. Hak-hak lainnya dapat diatur oleh peraturan hukum atau keputusan pengadilan. Yang ketiga, anak angkat. Anak angkat adalah anak yang diadopsi oleh pasangan atau individu secara resmi melalui proses hukum. Proses pengangkatan anak melibatkan pengakuan dan legitimasi oleh pengadilan atau lembaga yang berwenang. Hak dan kewajibannya sendiri yaitu ketika diangkat, anak angkat memiliki hak yang sama dengan anak sah dalam hal warisan dan hak lainnya. Pengangkatan anak mengubah status hukum anak dalam keluarga angkat. Yang keempat, anak di luar nikah. Anak di luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan di luar perkawinan resmi, tetapi kemudian diakui oleh orang tua atau melalui proses hukum. Anak ini memiliki status hukum yang mirip dengan anak tidak sah jika tidak diakui oleh orang tua. Hak dan kewajibannya sendiri yaitu anak di luar nikah diakui oleh orang tua melalui akta pengakuan atau keputusan pengadilan. Maka anak tersebut dapat memperoleh hak-hak yang sama dengan anak sah, termaksud hak dalam warisan. Yang kelima, anak yang tidak dikenal. Dalam konteks pengakuan anak, ada juga istilah anak yang tidak dikenal yang merujuk pada anak yang tidak diakui secara hukum oleh orang tua, meskipun tidak lahir dari perkawinan sah atau hubungan resmi. Yang keenam, anak yang terlantar. Anak terlantar adalah anak yang ditinggalkan atau diabaikan oleh orang tua atau wali mereka dan tidak mendapatkan perhatian serta perawatan yang layak. Hak dan kewajibannya sendiri yaitu negara atau lembaga sosial memiliki kewajiban untuk melindungi dan merawat anak terlantar. Anak ini biasanya ditempatkan di panti sosial atau lembaga perlindungan anak. Yang berikut, kita masuk pada teori harta benda dalam perkawinan menurut hukum perdata. Jadi, ada beberapa konsep utama yang terkait harta benda dalam perkawinan menurut KUHP, yaitu yang pertama, harta bersama. Artinya,
Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama perkawinan dari hasil usaha bersama atau harta yang didapatkan secara sah oleh suami atau istri. Pengelolaan harta ini dikelola bersama oleh suami dan istri dan biasanya dianggap sebagai milik bersama. Dalam hal perceraian, harta bersama dibagi secara adil antara suami dan istri. Yang kedua, harta bawaan. Artinya, harta bawaan adalah harta yang dimiliki oleh salah satu pihak sebelum perkawinan berlangsung, termasuk harta yang diterima sebagai warisan atau hadiah selama perkawinan. Yang ketiga, harta perolehan pribadi. Artinya, harta perolehan pribadi adalah harta yang diperoleh oleh salah satu pihak melalui warisan atau hibah selama perkawinan, tetapi ditetapkan sebagai milik pribadi oleh pemiliknya. Yang keempat, prinsip pembagian harta. Pembagian harta bersama. Jika terjadi perceraian, harta bersama harus dibagi secara adil, biasanya berdasarkan kontribusi masing-masing pihak dan perjanjian yang ada. Yang kelima, perjanjian perkawinan. Artinya, suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan untuk mengatur pembagian harta secara berbeda dari ketentuan hukum yang berlaku. Jadi, jenis perjanjian ini bisa mencakup ketentuan tentang harta bersama, harta bawaan, dan pengaturan lain yang disepakati oleh pasangan. Yang keenam, harta yang dapat dihasilkan dalam perkawinan. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan, baik dari pekerjaan, usaha, maupun sumber lain, umumnya dianggap sebagai harta bersama jika tidak ada perjanjian perkawinan yang menyatakan sebaliknya. Pengaturan ini memberikan dasar hukum untuk mengelola harta dalam perkawinan dan memastikan bahwa hak-hak suami atau istri terkait harta benda diakui dan dilindungi. Oke teman-teman, sekarang kita masuk dalam perceraian dan akibat hukumnya menurut hukum perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia, perceraian memiliki ketentuan terkait penyebab, proses, dan akibat hukumnya. Yang pertama itu adalah perceraian. Perceraian dapat terjadi karena kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan yang berkepanjangan, tinggal terpisah tanpa kemungkinan rujuk, cacat berat yang menghalangi hidup bersama, atau persetujuan bersama. Yang kedua adalah proses perceraian. Perceraian diajukan ke pengadilan agama untuk agama muslim atau pengadilan negeri untuk non-muslim melalui gugatan. Pengadilan akan memeriksa bukti, mendengarkan kedua belah pihak, dan memberikan putusan resmi. Yang ketiga, itu adalah akibat hukum perceraian. Di dalam akibat hukum perceraian ada beberapa. Yang pertama itu adalah pembagian harta. Harta bersama dibagi, sementara harta bawaan atau perolehan pribadi tetap milik masing-masing pihak. Yang kedua adalah nafkah. Kedua orang tua wajib memberikan nafkah untuk anak. Suami bisa diwajibkan memberikan nafkah mantan istri jika istri tidak mengirim. Yang ketiga itu adalah hak asuh anak. Hak asuh ditetapkan sesuai kepentingan terbaik anak. Yang terakhir adalah status hukum. Setelah cerai, status berubah menjadi perorangan dan keduanya bisa menikah lagi. Yang keempat itu adalah perjanjian pasca cerai. Pasangan dapat membuat perjanjian terkait pembagian harta, hak asuh, dan nafkah yang perlu disetujui pengadilan. Dan yang kelima adalah
pendaftaran perceraian. Putusan perceraian harus didaftarkan agar perubahan status resmi tercapai. Jadi teman-teman, akibat hukum perceraian memastikan hak dan kewajiban suami istri serta perlindungan bagi anak-anak yang terlibat. Baik, yang berikut kita masuk di teori hukum keluarga dan perkawinan. Yang pertama yaitu teori kebutuhan. Jadi, teori ini berfokus pada kebutuhan dasar anggota keluarga dan bagaimana hukum dapat memenuhi kebutuhan tersebut seperti kebutuhan finansial, perlindungan, dan dukungan emosional. Ini sering diterapkan dalam konteks tunjangan anak dan hak asuh anak. Yang kedua yaitu teori kontrak sosial. Menurut teori ini, hubungan keluarga dianggap sebagai kontrak sosial di mana individu setuju untuk mengikuti aturan dan norma tertentu dalam kepentingan bersama. Yang ketiga yaitu teori keadilan. Teori ini menekankan pada keadilan dan kesetaraan dalam hubungan keluarga. Dalam konteks hukum keluarga, teori ini berupaya memastikan bahwa semua anggota keluarga diperlakukan secara baik, adil, dalam pembagian hak asuh, pembagian harta, maupun dalam penegakan hak-hak keluarga. Yang keempat yaitu teori peran. Teori ini melihat keluarga sebagai sebuah sistem di mana setiap anggota memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Hukum keluarga seringkali dirancang untuk mencerminkan dan mendukung peran-peran ini, seperti peran orang tua dan juga anak. Yang kelima yaitu teori feminisme. Teori ini menganalisis bagaimana hukum keluarga dapat memperkuat atau mengurangi ketidaksetaraan gender dalam struktur keluarga. Ini termasuk isu-isu seperti hak perempuan dalam perceraian, hak asuh, dan kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir yaitu teori interpendensi. Jadi, teori ini berpendapat bahwa anggota keluarga saling bergantung satu sama lain dan hukum keluarga harus mencerminkan dan mendukung keterkaitan ini dalam mengatur hak dan kewajiban antar anggota keluarga. Yang berikut kita akan masuk pada prinsip hukum keluarga dan hukum perkawinan. Ada beberapa prinsip utama hukum keluarga dan hukum perkawinan. Yang pertama, kita akan masuk pada prinsip hukum keluarga. Prinsip hukum keluarga itu, yang pertama, prinsip kesejahteraan anak, yaitu mengutamakan kesejahteraan dan hak-hak anak dalam setiap keputusan hukum. Yang kedua, prinsip keadilan dan kesetaraan, memastikan bahwa semua anggota keluarga diperlakukan secara adil dan setara tanpa diskriminasi. Yang ketiga, prinsip perlindungan, melindungi anggota keluarga dari kekerasan, penelantaran, dan perlakuan yang tidak adil. Yang keempat, prinsip tanggung jawab, yaitu menetapkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Yang kelima, prinsip hak keluarga, yaitu mengakui dan melindungi hak-hak dasar setiap anggota keluarga dalam konteks hubungan keluarga. Yang berikut, kita masuk pada prinsip hukum perkawinan. Prinsip hukum perkawinan itu, yang pertama, prinsip konsensualitas, yaitu perkawinan harus didasarkan pada persetujuan bebas dan sadar dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau tekanan. Yang kedua, prinsip kesetaraan, yaitu pasangan suami istri memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam hukum. Yang ketiga, prinsip kesatuan, menganggap perkawinan sebagai kesatuan hukum di mana pasangan saling memiliki hak dan kewajiban terhadap satu sama lain. Yang keempat, prinsip perlindungan keluarga, yaitu melindungi struktur keluarga dan memastikan bahwa hak-hak serta kewajiban suami istri dipenuhi. Dan yang kelima, prinsip keberlanjutan, mengakui dan mendukung keberlanjutan hukum perkawinan sepanjang waktu, termasuk dalam hal pembagian harta dan tanggung jawab setelah perceraian. Yang berikut karakteristik hukum perkawinan. Yang pertama, regulatif dan juga preskriptif.
di mana ini mengatur secara rinci berbagai aspek perkawinan termasuk syarat-syarat sahnya perkawinan serta konsekuen hukum dari pernikahan seperti harta bersama serta kewajiban nafkah. Yang kedua, formal dan administratif. Biasanya memerlukan proses administratif dan formal untuk melaksanakan pernikahan seperti pendaftaran perkawinan di lembaga resmi, pengesahan oleh pihak berwenang, dan dokumentasi hukum. Yang ketiga, bersifat relasional, di mana fokus pada hubungan antara pasangan suami istri dan aturan yang mengatur interaksi mereka dalam konteks perkawinan serta hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan tersebut. Yang keempat, berorientasi pada kesejahteraan keluarga, mengatur bagaimana suami dan istri saling menempuh kewajiban serta dampak perkawinan terhadap anggota keluarga lainnya seperti anak-anak. Yang kelima, mempertimbangkan norma agama dan sosial. Dalam banyak sistem hukum, prinsip-prinsip agama dan norma sosial memainkan peranan yang dalam mengatur perkawinan. Misalnya di beberapa negara atau budaya, hukum perkawinan mungkin mengakui poligami atau menetapkan peraturan tertentu mengenai hak-hak pasangan dalam perkawinan. Oke guys, jadi yang berikut kita masuk pada asas-asas hukum keluarga dan hukum perkawinan. Jadi, hukum keluarga dan hukum perkawinan adalah dua cabang hukum yang mengatur berbagai aspek terkait hubungan keluarga dan juga pernikahan. Yang berikut kita masuk pada asas-asas dasar hukum keluarga. Yang pertama adalah asas kekeluargaan, di mana mengutamakan sengketa keluarga dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kedua, asas perlindungan keluarga, di mana menjamin perlindungan bagi anggota keluarga. Yang ketiga, asas kesejahteraan, di mana mendorong tercapainya kesejahteraan anggota keluarga dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh negara maupun masyarakat. Yang keempat adalah asas kesetaraan, di mana menekankan kesetaraan antara hak dan kewajiban anggota keluarga tanpa membedakan jenis kelamin. Yang kelima adalah asas keadilan, di mana menyediakan mekanisme hukum yang adil dalam penyelesaian sengketa keluarga. Yang berikut kita masuk pada asas-asas hukum perkawinan. Yang pertama, asas kebebasan, di mana mengaku kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup selama pilihan tersebut tidak melanggar norma hukum dan juga norma sosial yang berlaku. Yang kedua, hak keseimbangan, di mana menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, termasuk hak hal waris, nafkah, dan juga peran suami istri dalam rumah tangga. Yang ketiga, asas kewajiban, yaitu menegaskan kewajiban suami dan istri untuk saling memenuhi.
teman-teman, sekian saja video dari kami. Semoga dapat membantu menambah wawasan dari teman-teman. Ayo guys!